Oke, selamat kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 13 November 2022 kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Seperti biasa, saya sebelumnya ingin menyampaikan permohonan maaf dulu. Saya sudah 10 hari kurang lebih ya tidak upload video karena memang disebabkan berbagai macam hal ya, dari kesibukan serta sempat drop lah fisik. Dan ya ini saya lagi ada waktu, jadi saya coba akan menganalisa ya pada video kali ini akan 10 saham dan serta pembahasan review ISG. Dan sebelumnya saya mau berterima kasih dulu bagi Bapak Ibu yang masih terus mensupport channel Stock Dictionary menjadi salah satu pilihannya Bapak Ibu gitu ya. Dan terima kasih selalu yang sudah mengerti akan kekurangan dan kelebihan dari Stock Dictionary. Bagi yang mau join grup Telegram ya, saya harap jangan hanya join grupnya tetapi juga join channelnya, karena disitu saya memberikan instruksi-instruksi satu arah, jadi nanti bisa diupdate ya, atau bisa tinggal ngecek di situ aja Bapak Ibu. Untuk join silahkan klik link di deskripsi ya, saya selalu siapkan di setiap videonya, jadi monggo silakan yang mau join, itu gratis ya, sampai saat ini masih gratis. Dan ya kita di sana selama bisa diskusi kita diskusi, selama kita bisa bertukar pendapat kita bertukar pendapat, seperti itu ya. Sebelum saya mulai ya mungkin ya sedikit ini dulu lah ya. Kemarin tuh kita minggu-minggu kemarin tuh ya cukup berat juga, tapi ya puji Tuhan ya kita masih bisa cuan ya. Kita ada cuan di SMDR ya, CMNT, MPMX, terus Wika ya, Wika kita sampai TP2. Terus kemarin kita juga baru banget ya TP3 Goto ya di 210 sampai 214. TP3-nya kita beli dari area 180-an juga ya, kita buy 2. Elsa kita juga udah TP1, kita manfaatin roundingan jadi kebeli semua tuh, areanya full. Candinya kita kebeli semua dan TP1, jadi cuannya pasti kotos-kotos lah. Oke, jadi ada juga kita yang cut loss ya, nasi era kita cut loss ya, nggak apa-apa ya, namanya kita trading pasti ada plus minusnya gitu ya, tapi lebih banyak lah untuk sampai saat ini, masih lebih banyak untuk yang TP-nya, jadi ya puji Tuhan. Baik, mungkin seperti itu aja, jadi silahkan bagi yang mau join klik link di deskripsi ya. Baik, kita langsung saja ke ISG. ISG terakhir ditutup di level 7089,21, mengalami penambahan poin 122,37 poin serta perubahan poin 1,76%. Kita lihat dari volume di akhirnya break ya, volume MA. Jadi ini ya dari rata-rata 20 hari sudah lebih bagus. Bandar asingnya belum terlihat ya, tetapi terakhir ini ada cukup distribusi cukup besar. Baik, untuk ISG sendiri ini lompat ya, ISG kita lompat, jadi harusnya kan bukaan di area sini tapi dia langsung lompat seperti ini, jadi ini gap yang cukup besar sebenarnya. Dan apakah ini mungkin tertutup? Ya masih sangat mungkin sebenarnya untuk saat ini ya, karena ISG kita ini loncat karena kemarin teknologi reboundnya kenceng gitu ya, termasuk Arto pengendali, salah satu pengendali ISG kita ARA ya, Arto. Jadi itu luar biasa sekali, sesuatu yang di luar kebiasaan lah. Dan Goto juga membal segala macamnya, jadi ini lompat ya. Jadi apakah ini masih bisa lanjut? Nah, ini yang masih jadi pertanyaan. Apakah sektor lain akan merespon hal yang sama? Kalau merespon hal yang sama, tentu ini akan rally seperti ini ya. Ini nggak harus ditutup ya, bisa aja nanti ditutupnya lama seperti ini, itu kan. Nah, ini bisa juga gitu. Tapi ya alangkah baiknya memang lebih baik ditutup dulu, karena ini dia juga bekas breakout dari downtrend ini ya, downtrend lainnya. Ya break ya, dia lagi konsolidasi sekarang. Ini sekarang masa-masa sideways, terlihat sekali ya sidewaysnya ini. Nah, ini sideways. Jadi selama bermain di area ini ya, ini masih sangat mungkin untuk ditutup ya ISG kita. Seperti itu ya ISG. Jadi resist terdekat ada di 7130, supportnya atau area bawahnya di 6963.
Jadi ini udah mendekati area atas, jadi harap berhati-hati. Kalau nanti dia breakout ini bagus. Ya, jadi ini kalau seperti ini seperti biasa ya. Sideways, nanti ada mungkin fake out, ISG kita baru bisa terbang. Mudah-mudahan seperti itu. Baik, kita langsung saja ke saham pertama, ada IS. IS ditutup di harga 92 dan perubahan harga 0,00%. Kita lihat dari volume, ini di bawah volume MA. Bandar asing ini belum kelihatan ya, jadi dia belum record. Bandar lokalnya ini 4 hari setelah distribusi. IS dia di normal distribusi, yang jualan LG, NI, BQYP, yang beli ada XC, YP, AZTP. Ya, ini ada XC 60M. Nah, ini nanti silahkan dilihat nih apakah pemain besar atau memang banyak yang masuk. Tapi ya itu sebenarnya volume tipis ya, 60 juta doang. Baik, untuk IS sebenarnya ini sudah di area bottom ya, area bottom banget untuk IS. Jadi apakah bisa layak masuk? Bisa, cuma jangan lot besar-besar ya. Ini juga sudah di area-area bawahnya. Kalau masuk ke IS ya, masuk ke IS cut loss di mana? Cut loss di bawah 86. Oke. Kalau pengen nyoba masuk IS. Jadi ini kurang lebih berapa cut lossnya? Ya, 6%. Kenapa 86? Ya karena di sini historinya 86. Bertahannya di 86. Seperti itu ya. Jadi ini ada candle doji ya, mudah-mudahan memang bisa jadi pembalikan arah di sini gitu. Kalau ada pembalikan arah kan lumayan ya. Uji ke 100 lagi udah hampir 10%. Seperti itu untuk IS. Lanjut, selanjutnya ada Jakon. Jakon ditutup di harga level 152 dan perubahan harga positif 0,66%. Lihat dari volume dia juga makin tipis ya, makin tipis. Bandar asing belum kelihatan, tapi ini udah mulai didistribusi ya akhir-akhir ini. Bandar lokal juga terus distribusi 2 hari terakhir. Jakon terakhir dia netral, yang beli ada AZ, PK, XCYP, yang jualan PD, XLA, ICC. Ya, untuk Jakon sendiri ini kondisinya dia terlihat sekali ya, masih dead cat bounce. Oke, masih dead cat bounce. Kenapa kok dead cat bounce, Pak? Iya, karena secara tidak langsung walaupun tipis ya, walaupun tipis sekali, tapi saya bisa sebut ini high 1 ya, low 2, high 1, low, dia ke sini. Nah, ini dia lebih rendah nih daripada sebelumnya kan. Nih, terus dia bikin high lebih rendah lagi. Nah, sekarang dia ada di titik sini. Nah, apakah dia akan membuat low lebih rendah lagi? Nah, ini yang kita kan nggak tahu. Tapi kalau kita lihat secara waving 1, 2, 3, 4, 5, nah ini dia membuat apa di sini? Entah mau bikin konsol dulu, ya mau konsol dulu ya bisa. Ya, yang jelas memang masih banyak bandar di atas nih. Ya, bandar asingnya masih di atas, keluar dari dikit-dikit ya. Tapi memang yang distribusi bandar lokal. Seperti itu. Nah, untuk Jakon ini 150 juga area-area membal dia sebelumnya ya. Nah, jadi ini juga candlenya ada muncul doji. Ini kalau besok hijau dia mengarah ke arah 159 aja. Apalagi dia tutupan di 160. Nah, ini potensi bagus. Nah, untuk Jakon kalau dia merah terus tanda salib ini ya, tanda plus ini ya. Terus habis itu dia di 160 break. Nanti ini di sini ada Fibonacci yang movingnya. Nah, ini kalau dia bisa break ya udah bisa lanjut naik. At least nguji ke 170. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan untuk Jakon bisa ke arah sana. Oke, selanjutnya ada WRG. WRG ditutup di harga 254 dan perubahan harga positif 4,96%. Kita lihat dari volume dia di bawah, dia udah break volume MA. Bandar asing ini sempat distribusi tapi sudah ada entry lagi. Bandar lokal ini terus distribusi. WRG dia di big distribusi, yang jalan YU, IU, IF, YP, yang beli ada BK, AK, PD, LG. Baik, untuk WRG ini sesuai ini ya, sesuai picture ya. Jadi turun naik di sini, kita turun sampai sini, kemarin naik ya, tapi naiknya cuma ternyata sampai ke next Fibo gitu kan ya, waving sampai ke next Fibo. Nah,
Nih membal lagi ke bawah. Nah, apakah sudah mulai bisa entry? Untuk bentukan candle sebenarnya udah sinyal ya. Bentukan candle udah sinyal di area bawah juga. Kita bisa berspekulasi ya. Bisa berspekulasi bahwa ini ada pantulan di sini. Oke, kita bisa aja spekulasi seperti itu. Ini sebenarnya kenapa ya? Ini karena harga open ya, harga open. Harga open, jadi ya spekulasi di sini gitu kan. Dan dia anggapannya sudah masuk ke area membahas. Jadi apakah sekarang kita bisa entry? Kalau mau entry bisa-bisa aja, tapi ya tetap harus betul tahu cut loss di mana gitu kan. Cut lossnya kalau mau entry itu bisa di tapi jauh nih 10%. Ya, cari aja mau 4% ya. Kalau yang jelas sebenarnya kalau mau cut lossnya ya di bawah 232 karena low di bawah, tapi ini masih tinggi ya, resikonya masih tinggi, tapi ini juga candle-candle pemberikan arah sebenarnya gitu. Candle-candle pemberikan arah, dia udah nyentuh bawah gitu kan, udah nyentuh bawah nih. Nah, ini kan udah nyentuh bawah. Nah, ini bisa jadi nanti akan ada pantulan. Kalau nggak kuat nanti dia akan bentuk pattern baru untuk reversal naik. Seperti itu untuk WRG. Kalau 254 target terdekat ke 290 ya. Seperti itu. Target maksimalnya 14%, 13%. Seperti itu untuk WRG. Lanjut selanjutnya ada ASI. ASI ditutup di harga 6.450 dan perubahan harga minus 1,15%. Kita lihat dari volume, ini dia break volume MA, bandar asing belum kelihatan, bandar lokal kemarin dia ada distribusi. ASI dia di big distribusi, yang jualan BK, ZP, KZRX, yang beli ada CC, BB, AITP. Baik, BK ini distribusinya ngeri ternyata ya, 90 miliar ya, nampunginnya kecil-kecil. Nah, nanti ingatkan saya juga ya, di grup mungkin CC ini bandar big player atau retail gitu kan, dengan cara yang kemarin kita sudah bahas di grup. Dengan ada big distribusi seperti ini memang cukup mengerikan ya untuk ASI. Kenapa ASI? Ya sebenarnya karena MPMX dan auto itu kan sempat jalan gitu. Jadi saya coba yang di ASI-nya yang biasanya kalau dia ada rebound itu ya cukup cepat gitu kan. Kemarin kita cuan di sini, cuan di sini ya. Kita cuan di sini, terus habis itu kita lagi coba entry lagi di sini. Ya semoga bisa. Ya semoga bisa. Kemarin sempat cut loss juga nih kalau nggak salah kita ASI di sini. Nah untuk ASI ini dia kondisinya sebenarnya scallop gitu kan. Kalau kondisinya sekarang scallop dan dia masih nggak bikin low lebih baru dari beberapa hari sebelumnya, ya kita masih bisa berspekulasi. Semoga besok hijau aja ya, semoga besok hijau. Ini di sini ada EMA 200, jadi jangan sampai jebol nih EMA 200. Kalau ini jebol ya ASI bisa lanjut turun gitu. Nah, tapi ini kalau kita lihat ya dia ada rounding dari atas gitu kan, dari atas dia rounding ya. Ini potensinya kalau kita lihat ujungnya bisa jadi up and handle, tapi kalau dia kita lihat di sini ya potensinya double bottom. Enggak, kita lihat aja, semoga ini enggak breakdown gitu dari 630 6300 seperti itu ya. Untuk AC ini masih oke ya untuk saat ini. Tinggal nanti kita lihat lah ya, akan saya pantau terus di grup untuk ASI. Selanjutnya ada BHIT. BHIT ditutup di harga 61 dan perubahan harga minus 1,61%. Ini kalau kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA. Bandar asing masih terus collect beberapa hari terakhir. Bandar lokal ini jualan tipis. BHIT dia netral, yang beli AK, MGHP, OD, yang jualan YP, CP, KK, AZ. Baik, untuk BHIT ini sebenarnya kalau Bapak Ibu beli di area 61 sampai 59 ya, kalau dapat 59 is good banget ya. Kalau berani entry di 60 aja, di 60 dapat barang, resikonya ini sebenarnya lebih kecil. Ya, kenapa? Ya karena ini lihat 60 membal, langsung naik ke arah 63, 64. Ya udah cuan gitu. Ya, kalau mau ini ditektokin dulu aja karena BHIT ini kalau sideways lama gitu, tapi sekalinya terbang ya terbang, nggak terbendung gitu ya. Nah ini udah balik lagi ke fase sideways
ya. Jadi bandarnya masih akum, tapi kan kita nggak tahu akumnya sampai kapan. Jadi kalau misalnya emang mau masuk di BIT ya coba aja cari best price, yaitu best price 60 sampai 69 kok. Sorry, 59 itu best price-nya. Jualan di mana? Jualan kalau bisa dapat 64 itu bagus banget. Ya itu udah bagus. Apalagi kalau dia berhasil break ya bisa uji-uji ke 67 ya udah bagus banget gitu. Ya ini jadi masih sideways, tapi misalnya kalau Bapak Ibu mau tektokan di sini ya tektokannya mungkin bukan sehari ya, tapi intraday gitu ya. Bukan day trade, jadi intraday yang 2 hari 3 hari ya lumayan nih, beli di sini 60 1 2, nah dapat 4. Jadi jangan ngarepin langsung terbang dulu gitu loh. Gak apa-apa jual dulu aja, tapi nanti kalau dia breakout, nah itu kan nanti bisa tarik titik entry yang baru. Seperti untuk BET. Selanjutnya ada Goto. Goto ditutup di harga 210 dan perubahan harga 11,7%. Kalau kita lihat dari volume, akhirnya ada volume break ya, ada volume spike dari Goto. Dia tapi ini bandar asingnya belum kelihatan ya. Terakhir dia distribusi. Bandar lokalnya ada akumulasi. Goto dia di big akumulasi, yang beli BK, AK, PPYU, yang jualan YP, SQ, CS, YJ. Nah ini YP dia big player ini ya, YP-nya. Jadi beberapa hari memang ada big player di YP yang ngolek Goto. Jadi kemarin dimanfaatin untuk distribusi, tapi BK-nya terus akumulasi. Baik, dengan adanya BK akumulasi, mudah-mudahan ini menjadi tanda confirm breakout ya, confirm breakout yang dimana ini ada resisten di 210 memang 215 216 ya, ini resisten. Jadi ini kalau dijebol ya ini bisa lanjut naik. Nah target sementara dari inverted head and shoulder-nya ini ke 226 lah, 226 ya, itu 224 226. Jadi ini arahnya ke sana, semoga lancar ya, karena nanti kalau dia bisa break ya dia break terus retest lagi ya bagus, bisa lanjut confirm naik. Nah apakah kan Goto dalam waktu dekat ini bisa terus rally lagi Pak? Nah ini yang belum tahu. Oke, yang jelas di sini bandar asing ini sudah mulai collect ya, jadi di area-area sini bandar asing ini sudah mulai collect. Coba kita cek dari 6 Oktober gitu ya, foto 6 Oktober. Nah ini sudah mulai collect ya, ZP, BK, YP. Nah ini YP nanti harus dicek nih, saya agak lupa. Yang jelas memang ada akumulasi ya, ZP, BK. Dan catatan ya, PD distribusinya sudah mulai makin dikit. Jadi yang bikin ini anjlok ini PD gitu ya, bikin anjlok ini PD. Jadi ini distribusinya makin dikit. Nah mudah-mudahan dengan terkumpulnya barang si ZP dan akumulasi big dari BK di hari terakhir kemarin ya, memang ini mau jadi ada semacam rebound sementara lah, atau reversal dulu jangka pendek gitu ya untuk Goto. Nah ini juga kemarin yang saya sampaikan tadi di awal video ya, Goto kita capai TP3 ya, dengan lihat volume tipis segala macamnya. Kita coba entry ya, kita TP1 di sini gitu kan, TP1 di sini, habis itu merah langsung kasih TP3 gitu ya. Jadi ya memang ini ada satu hari yang di luar prediksi lah, tapi ya puji Tuhannya langsung diganti, langsung ke TP3, kenyang langsung di Goto gitu ya. Untuk Goto dia jangan sampai jebol area 204 sampai 200 lagi deh, ini jangan sampai jebol lagi ya, harus dijaga sama Goto. Oke, selanjutnya ada PTPP. PTPP ditutup di harga 910 dengan perubahan harga positif 0,55%. Kita lihat dari volume, dia di atas volume MA. Bandar asing ini belum kelihatan, tapi ada sempat masuk lah ya. Bandar lokal ini terus distribusi. PTPP dia di big distribusi, yang jualan YP, BB, SQDR, yang beli NI, CP, BK, ZP. Baik, untuk PTPP sendiri ya, ini kita bisa lihat sebenarnya dia bikin cup and handle dari atas, dia bikin cup and handle ya. Sekarang dia lagi konsol di resisten ya, jadi setelah breakout dia konsol. Nah breakout konsol di sini, kondisi saat ini ya, kalau saya buat video dan harganya sekarang ini masih still good ya, still good.
Nah, kita bisa juga bilang dia potensi inverted head and shoulder. Seperti itu. Dengan target kalau dia berhasil breakout di sini ya. Nah, ini targetnya resist kuning di 1020 seperti itu. Nah, tapi kalau head and shoulder itu memang potensi confirmnya itu biasanya nggak sampai pol ya, potensi biasanya loh ya. Jadi mari kita cari target pendeknya dulu lebih kecil. Nah, next resist di 980 ya. Jadi ini mudah-mudahan jebol area 940-nya ini. Seperti itu ya untuk PTPP. Dia jangan sampai break di bawah 900 lagi karena jelek ya. Ini udah bagus, dah break out. Seperti itu untuk PTPP. Lanjut selanjutnya ada Maya. Maya ditutup di harga 615 dan perubahan harga positif 3,36%. Kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA. Bandar asing ini distribusinya gila-gilaan. Bandar lokal juga distribusi gila-gilaan. Maya dia di big akumulasi, yang beli KK, PD, AK, NI, yang jualan TP, ZP, XC, XCC. Ya ini jadi ini perkumpulan retail sebenarnya di sini Maya juga ya. Tapi kita nggak tahu lah siapa yang goreng. Dan ini kalau kita cek dari Fibonacci ya memang nih area pembalikan arahnya di 78,6 ya, dan dia ada rebound ya. Apakah dia akan bikin double bottom ya? Kalau seperti ini kan kondisinya dari atas, kondisi double bottom, kita harus bisa baca ini ya. Datang dari atas, ini kan tetap atas, dari atas ke bawah neckline. Nah oke, kalau misalnya neckline yang nggak mau di sini, yang sini dulu aja. Dia terdekat akan uji 650 mudah-mudahan ya untuk Maya. Gitu. Ya ini potensi mudah-mudahan bisa ke 650, nanti di 650 kalau break pasang TS. Kenapa? Ya dia break neckline-nya dia yang dimana akan menuju ke 700 kalau dia berhasil break. Seperti itu untuk Maya. Lanjut selanjutnya ada UFO. UFO ditutup di harga 318 dan perubahan harga minus 3,64%. Kita lihat dari volume, dia di bawah volume di atas volume EMA nih ya, tapi beberapa hari ini dia di bawah volume EMA. Bandar asing juga belum kelihatan, bandar lokal terus distribusi di akhir-akhir. UFO dia di small distribusi, yang jualan IN, BK, CCCP, yang beli TP, PG, AOPD. Ya untuk UFO kondisi sekarang adalah ya ini dia kemarin sempat terbang gitu ya, jadi dia membal di support terus langsung terbang kena guyur ya, jadi masih dead cat bounce bisa dibilang ya. Jadi kalau kita lihat tipikalnya dia ini bahkan double topnya aja yang di sini areanya sudah dijebol lagi ya. Jadi ini bikin nih ya Bapak Ibu bisa lihat, ini namanya dead cat bounce, naik turun naik turun naik turun. Nah apakah naiknya terakhir ini menjadi pembalikan atau enggak? Nah ini yang perlu konfirmasi. Oke. Nah kalau misalnya Bapak Ibu mau masuk UFO ini sebenarnya ya mau agak spekulasi sedikit ini bisa lah. Ini kan ARB, nah ini enggak ARB nih, ini bangun deh ya, ini bangun. Jadi untuk UFO kalau mau entry cut lossnya itu udah jelas ya di bawah 308. Udah itu nggak usah di tawar-tawar. Udah di bawah 308. Ya karena kalau dia 308 jebol mungkin akan ke 300. Ya mungkin ke 300 anggap psikologis, tapi kalau dia next at least paling nggak mudah-mudahan bisa balik ke 330 lagi lah. Nah paling nggak bisa naik sini ya 3%-an 4%. Nah kalau dia bisa break ya dia akan tutup gap di sini 356 gitu ya. Kalau ini dia double bottom, wah ini cakep banget ke neckline 390 ya kan, break bisa balik ke 450-an lagi. Seperti itu untuk UFO ya. Jadi untuk risk reward rasionya patut diperhitungkan karena ini juga udah low level ya, low level dan dia ARB terus bangun gitu ya. UFO kalau ada rebound ya cukup kencang 9% sehari ya, ini 4% 5% gitu, jadi cukup ya
kalau misalnya mau manfaatin ribuan sehari, ya it's okay, more than enough gitu kan. Ya. Baik, saham terakhir ada buah. Buah ditutup di harga 700 dan perubahan harga minus 1,41%. Kita lihat dari volume, dia ada volume spike terakhir setelah sepi. Bandar asing nggak ada, bandar lokal nih jualan tipis-tipis. Buah dia terakhir ada yang big akumulasi. Yang beli ada YP, XL, NIYB, yang jualan LS, PD, DH, CC. Baik, untuk YP nanti silahkan dicek ya apakah ini bandar, big player atau retail. Oke. Nah, untuk buah sendiri ini kemarin dia sebenarnya sudah sempat ke 19%. Oke, jadi kalau Bapak Ibu yang punya harga sini aja tuh harusnya udah hijau di sini. Nah, saya nggak bisa menyalahkan ya, kenapa kok nggak dijual Pak gini-gini, ya itu saya nggak bisa nyalahin. Dalam artian ya pasti pengennya berharapnya naik terus bisa lanjut naik, itu manusiawi sebenarnya ya, manusiawi. Tapi yang saya salahkan adalah saat Bapak Ibu tahu harga ini naik, oke, Bapak Ibu nggak pasang TS ya, pasang trailing stop. Jadi saat ini harga naik gini kan, nah Bapak Ibu misalnya punya harga di sini ya, atau area-area di sini ya, at least paling nggak bisa BP ya. Nah, pasang trailing stop high berapa, kurangin 3% atau berapa poin, berapa tick. Nah, itu kan pilihannya Bapak Ibu. Nah, begitu dia nggak kuat, ambrol udah pasti kejual. Bapak Ibu aman. Ya kan? Bapak Ibu aman. Tetap cuan atau BEP bahkan. Ya kalau misalnya di atas ya akhirnya cuannya menipis, ruginya kan rugi tipis jadinya. Nggak, kalau kayak sekarang bingung lagi nih, apakah masih bisa naik, Pak? Iya, belum tahu. Karena di sini merahnya cukup tebel ya. Jadi selama kalau buah, saya lihat selama dia nggak turun di bawah 670 lah ya, 670 itu masih oke. Ya buah ini lagi dijaga di 670. Ada volume, ada spike, tapi ya volumenya kecil. Ya, volumenya kecil. Jadi ya memang ini mungkin guyuran. Ya, seperti itu untuk buah. Oke, dia resist terdekat ini ada di 745 750 itu resistnya. Kalau dia bisa break ya uji ke 800 sesuai dengan Fibonacci. Nih, Fibonacci aja saya tarik ke sini ya, ini kebentuk sendiri ya tanpa harus saya angan-anganin seperti itu. Baik, cukup panjang ya dengan 10 saham tapi 27 menitan ya, saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih bagi Bapak Ibu yang selalu support channel Stock Dictionary. Kurang lebihnya mohon maaf ya kalau ada di Telegram saya kadang jarang muncul karena ada beberapa macam hal. Cuma sekarang lagi saya persiapkan untuk kedepannya lebih baik ya. Semoga bisa lancar, nanti akan ada macam apa ya, bonus-bonus baru lah gitu. Jadi kalau mau masuk sekarang monggo ya, mumpung masih gratis. Jadi nanti ke depan kalau sudah lebih terukur dan sistematis bagi teman-teman yang sudah di dalam grup, akan saya kasih free ya, lifetime semua, seumur hidup. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu untuk supportnya. Salam sehat selalu.